Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang apapun. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab Tuhan, untuk melandasi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah pergi dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatan kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal." Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu,' yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag,
raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedagangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anak telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anak lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama, Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetapi menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem, dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja
Dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab aku datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tombokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku ada rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkannya. Terima kasih Bapa untuk hari ini, sehingga kami dapat membaca Alkitab-Mu Tuhan. Mari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur atas apapun Tuhan berikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Hidup kami akan senantiasa berkecukupan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.